semuanya, kembali dengan Septian, tim produk dari Cloudraya. Beberapa waktu terakhir kita benar-benar dihebohkan ya dengan fenomena generatif AI, dengan salah satunya yaitu ChatGPT. Nah, dalam tutorial kali ini, ayo kita ketahui bersama, apakah ada hal yang kita bisa tarik garis lurus antara ChatGPT ini dengan project existing kita. Dalam hal ini, kita berbicara mengenai integrasi API dari OpenAI ke dalam project website kita yang menggunakan bahasa pemrograman PHP ya, yang pastinya ada di dalam VM Cloudraya. Dengan harapan kita bisa membuat semacam help center gitu ya, dengan menggunakan teknologi dari GPT OpenAI. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu di dalam OpenAI. Kita bisa akses pada platform.openai.com dan tentukan metode dalam membuat akun kita. Di sini saya akan menggunakan Google saya ya. Setelah menyelesaikan beberapa verifikasi, harusnya akun kita sudah aktif dan berikut tampilan dari panel utama dari OpenAI. Sekarang kita sudah mulai bisa membuat API key yang disediakan oleh OpenAI. Klik pada thumbnail akun kita di pojok kanan atas, kemudian kita bisa pilih View API Keys. Akan ditampilkan daftar API Keys yang kita sudah pernah buat sebelumnya. Nah, API Key ini yang nantinya dipergunakan sebagai autentikasi di dalam project PHP kita. Kalau misalkan teman-teman belum memiliki, teman-teman bisa klik pada Create New Secret Key ini ya. Masukkan nama dari key yang teman-teman ingin buat, dan setelahnya API Key akan dihasilkan. Harap teman-teman simpan baik-baik API Key ini, karena tidak akan ditampilkan lagi di dalam panel setelahnya. Sebelum melanjutkan, penting untuk memastikan bahwa saldo kredit aktif masih tersedia di akun kita masing-masing. Dalam penggunaan API, setiap permintaan akan mengurangi saldo kredit yang tersedia di akun OpenAI. Saat mendaftar di OpenAI, kita akan mendapatkan kredit penggunaan gratis dengan batas waktu tertentu sebelum kadaluarsa. Nah, untuk melakukan pengecekan, teman-teman bisa akses pada halaman usage. Nah, seperti ini di akun saya, contohnya, saya menggunakan free trial credits yang diberikan oleh OpenAI dengan masa kadaluarsa yaitu 1 Juli 2023. Sedikit tambahan informasi bagi teman-teman sekalian. Jadi layanan API dan langganan ChatGPT Plus itu sebenarnya beda ya, jadi dikenakan biaya yang terpisah. Jadi jika saldo OpenAI ini sudah kadaluarsa atau telah habis, disarankan teman-teman untuk melihat model harga yang ditawarkan oleh OpenAI pada halaman berikut untuk informasi lebih lanjutnya. Sedangkan langganan ChatGPT Plus itu mencakup penggunaan di chat.openai.com yang teman-teman bisa ketahui ChatGPT biasanya itu ya. Nah, itu memiliki biaya $20 per bulan. Ini sesuai di saat saya membuat video ini ya, harganya segitu. Kita lihat dulu jenis tugas dan model bahasa berbasis GPT. Menurut dokumentasi referensi API dari OpenAI, beberapa jenis tugas yang dapat dilakukan adalah melalui model completions dan model chats. Secara sederhana, completions memungkinkan model menghasilkan output berdasarkan prompt yang kita sudah berikan. Sementara itu, chats memungkinkan kita untuk berinteraksi secara langsung dengan model dengan memberikan daftar pesan berupa pertanyaan ataupun pernyataan. Model kemudian akan merespons setiap pesan secara berurutan, seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan orang lain. Metode ini berguna jika kita ingin menjalani percakapan yang lebih alami dan dinamis dengan model. Dan tiap tugas ini memiliki API endpoint yang berbeda-beda. Dalam tutorial ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai completions. Dalam completions, terdapat sebuah parameter yang sangat penting, yaitu prompt, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apa maksud dari prompt? Jadi, prompt adalah teks atau instruksi yang kita berikan kepada bot sebagai masukan awal. Ini merupakan panduan atau arahan kepada bot tentang apa yang diharapkan dari responnya. Ketika kita menggunakan kecerdasan buatan atau AI, kita akan mendapatkan hasil yang lebih diinginkan jika kita mengatur prompt atau instruksi dengan sejelas atau sebaik mungkin. Sebagai contoh, kita dapat melihat berbagai macam skenario yang telah disediakan oleh OpenAI di halaman example ini. Kita coba ambil contoh dari skenario penggunaan grammar correction ini. Jadi, kita menyatakan prompt terlebih dahulu di awal, di mana kita ingin agar model dapat memperbaiki input yang kita berikan sehingga menjadi bahasa Inggris dengan standar yang baik.
Dengan demikian, hasilnya akan lebih sesuai tergantung pada prompt yang kita sudah berikan. Sebenarnya masih ada banyak sekali skenario penggunaan lain yang dapat kita lakukan selain yang ada di dalam halaman example ini. Selama prompt yang kita nyatakan ini benar-benar terperinci ya. Oke, sekarang kita sudah mulai bisa mengintegrasikan proyek kita dengan API dari OpenAI. Jika kita lihat pada halaman example seperti di atas, komunikasi dengan API OpenAI ini masih terbatas pada lingkungan Python, Node.js, CURL, dan JSON ya. Nah, agar bisa sejalan dengan tutorial kali ini, kita bisa mengakalinya dengan memanfaatkan sintaks CURL tersebut agar dapat mengirim permintaan HTTP menggunakan CURL dalam PHP. Caranya, kita memerlukan fungsi-fungsi CURL di PHP. Nah, dengan menggunakan fungsi-fungsi ini, kita dapat mengatur opsi-opsi permintaan seperti URL, header, type content, metode, dan data permintaan yang diperlukan di dalam bahasa PHP tentunya. Nah, hasil konversi dan modifikasinya akan menjadi kurang lebih seperti ini yang sudah saya buat ya. Nanti juga akan saya share link versi artikelnya di deskripsi video ya. Nah, kalau teman-teman lihat, di atas saya menambahkan sintaks error reporting dan display error ya. Sintaks ini digunakan untuk mengatur pelaporan dan tampilan kesalahan di dalam PHP. Dengan menggunakan kedua sintaks ini, semua jenis kesalahan PHP akan ditampilkan dan pesan kesalahan akan muncul di browser. Sintaks ini sangat berguna dalam memantau adanya kesalahan, seperti ketika terjadi masalah dengan API key kita atau saat credit usage kita sudah habis atau sudah melewati batas waktunya. Simpelnya, ini contoh akun saya yang satunya. Nah, di mana kredit usage-nya ini sudah kadaluarsa, nantinya akan ditampilkan error seperti ini ya. Jadi, enaknya kita jadi bisa lebih aware gitu kalau misalkan ada apa-apa dengan API key-nya kita. Nah, setelah itu akan ada beberapa parameter kunci yang kita harus adjust. Akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, parameter API key. Jadi ini adalah kunci API yang diperlukan untuk melakukan autentikasi dan otorisasi saat mengakses layanan API dari OpenAI. Jadi ini benar-benar kunci utamanya ya. Teman-teman bisa kopas API key yang teman-teman sudah buat di step sebelumnya itu ya, di dalam project PHP-nya nanti. Berikutnya ada parameter model. Jadi ini menentukan model yang akan digunakan dalam chat generation-nya. Misalnya teks DaVinci ini merupakan salah satu model yang tersedia di ChatGPT saat ini ya. Nah, di bawahnya ada beberapa parameter kunci lainnya ya, yang pastinya juga sangat krusial, di mana akan mempengaruhi hasil percakapan yang dihasilkan oleh ChatGPT nantinya. Yang pertama, temperatur. Jadi, berdasarkan dokumentasi dari ChatGPT langsung ya, temperatur ini dapat mempengaruhi tingkat keacakan dan variasi dalam respon yang dihasilkan oleh ChatGPT. Temperatur tinggi dapat menghasilkan respon yang lebih bervariasi dan kreatif, sementara temperatur yang lebih rendah gitu ya, cenderung akan menghasilkan respon yang lebih terprediksi dan konservatif. Nilai yang biasa digunakan itu mulai dari 0,1 hingga 1 ya. Atau gampangnya kita lihat contoh skenario yang saya sudah buat ini ya. Nah, di temperatur yang rendah kalau teman-teman lihat, akan menghasilkan respon yang lebih konservatif dan langsung ke intinya, beda dengan temperatur yang tinggi, yang mana responnya itu jadi lebih kreatif gitu ya, dan menghadirkan nuansa liburan yang menarik. Berikutnya ada max token. Jadi simpelnya parameter ini menentukan jumlah maksimum token dalam respon ChatGPT. Semakin tinggi nilainya, maka respon dari ChatGPT itu juga akan semakin panjang. Tapi teman-teman harus ingat bahwa setiap token ini mengonsumsi credit usage yang kita sudah bicarakan di awal tadi. Sehingga semakin tinggi max token yang teman-teman set di sini, maka semakin cepat juga kreditnya akan habis gitu ya. Penting untuk teman-teman perhatikan nilai max token ini agar sesuai dengan kebutuhan dan batas kredit yang teman-teman inginkan. Teman-teman bisa lihat di section yang membahas mengenai token tadi lagi di beberapa menit sebelumnya ya, kalau misalkan mungkin agak lupa gitu ya. Oke, kemudian ada top probability, yang mana merupakan parameter yang mengendalikan sejauh mana token-token dengan probabilitas tertinggi dipertimbangkan dalam generation text-nya. Akan mempengaruhi variasi dan kejutan dalam respon yang dihasilkan oleh ChatGPT. Semakin rendah nilainya, maka responnya juga akan lebih konservatif dan gampang diprediksi. Sementara semakin tinggi nilainya, respon akan lebih bervariasi. Atau lagi-lagi simpelnya, kita bisa lihat contoh skenario berikut ya.
Dengan top probability yang rendah, respon ChatGPT cenderung lebih konservatif dan memilih opsi yang biasanya kita bahkan sudah mengetahui jawabannya gitu ya. Nah, dengan top probability yang tinggi, respon ChatGPT ini jadi lebih bervariasi dan memberikan pilihan yang lebih kreatif dalam rekomendasinya. Kemudian ada penalti frekuensi. Digunakan untuk mengatur sejauh mana ChatGPT cenderung mengulangi kata-kata yang sering muncul dalam percakapannya. Penalti ini mengurangi probabilitas kata-kata umum sehingga model itu lebih cenderung menghasilkan kata-kata yang lebih unik dalam responnya. Kita bisa lihat contoh perbandingannya di skenario ini. Terlihat ya, dengan frekuensi penalti yang lebih tinggi, meskipun kita sudah menanyakan pertanyaan yang sama sebelumnya, dia akan memberikan jawaban yang lebih fresh dan unik. Kemudian ada presence penalty atau penalti kehadiran. Maksudnya apa? Jadi gini, digunakan untuk mengatur sejauh mana model itu cenderung menghasilkan kata-kata yang sudah ada di dalam input teksnya kita. Penalti ini mengurangi probabilitas kata-kata yang sudah ada di dalam input, sehingga model itu lebih cenderung menghasilkan kata-kata yang belum ada di dalam inputnya. Mendorong kebaruan dalam responnya dan tidak mengulangi yang kita sudah sempat tanyakan di dalam input. Atau lagi-lagi, simpelnya, kita bisa lihat contohnya di skenario ini ya. Nah, terlihat dengan presence penalty yang rendah, model akan mengulangi pertanyaan saya sebelumnya, yaitu hobi favorit, sebelum dia menjawab responnya. Sedikit catatan juga, karena biasanya ada yang lumayan bingung gitu ya, membedakan antara parameter frekuensi penalty dan presence penalty. Jadi sebenarnya baik frekuensi penalty maupun presence penalty ini bertujuan untuk meningkatkan keberagaman teks yang dihasilkan ya. Namun, keduanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Frekuensi penalti menghindari pengulangan kata-kata umum, sedangkan presence penalty menghindari menghasilkan kata-kata yang sudah ada di dalam input. Akses dokumentasi berikut untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kumpulan parameter-parameter tersebut. Atau sebenarnya Anda juga bisa langsung mensimulasikan konfigurasi parameter yang diinginkan dengan mengakses halaman Playground. Seperti ini ya. Nah, tapi perlu dicatat juga bahwa penggunaan Playground ini akan mengurangi kuota penggunaan kita. Setelah kita memahami parameter utama dan kerangka permintaan API dari OpenAI, kita dapat mengkreasikannya dalam contoh implementasi pada aplikasi. Oke, setelah kita konfigurasi adjust parameternya sesuai kebutuhan, terus kita juga sudah embed ke dalam project PHP kita beserta CSS-nya, maka tampilannya akan menjadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini saya telah membuat sebuah aplikasi PHP sederhana di dalam VM Cloudraya pastinya, di mana aplikasi akan berfungsi sebagai trip advisor yang memungkinkan pengguna untuk meminta rekomendasi destinasi menarik di suatu lokasi. Dalam prompt tersebut, saya telah menyatakan beberapa kondisi dan batasan masalah yang ingin diterapkan pada bot ini saat beroperasi. Seperti itu dulu Cloudraya series kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin sharing tentang pengalamannya dalam mengintegrasikan API OpenAI dengan proyeknya, bisa diskusi di kolom komentar ya. Akhir kata, saya Tian pamit. See you on the next video, everyone.